Wow, gila ini sih lebih hitam dari kemarin ya ini. Oh. Wah. Ya, Parah sih ini. parah. Mobil gua error nih guys. Apaan sih nih? Malfunction. Terus engine check nyala, terus ini nyala. Ini posisi gua lagi mengarah ke bengkelnya Bang Fauzan yang di Gading Serpong. Jadi kemarin pas habis on beat ya, mesin itu bergetar saat nyalain AC, dut kayak mobil mau mogok. Terus digas itu gak kuat gitu ya, kayak pelan naiknya gitu ya. Langsung gua koordinasi ke Bang Fauzan ya. Itu prediksi dia koil sama busi. Mungkin nanti gua sama ganti filter bensin juga. Kemarin sih udah disuruhin itu sama Bang Fauzan, suruh ganti busi sama filter bensin ya. Cuma gue bilang next lah bang ya, duitnya belum ada. Soalnya kemarin kan gue habis ganti engine mounting, terus sama ya servis yang lain. Maksud gue mah next gitu, next sekalian ganti oli lagi, baru ganti busi sama filter bensin ya. Dan ternyata tidak kuat dia. Ini gue udah ya kurang lebih jalan 3000 km dari gua servis kemarin. Aduh, panik juga sih kalau kayak gini guys ya. Soalnya gue pernah mogok di jalan. Tapi nantilah gua ceritain di video yang lain. Ini gue mau fokus ke bengkel dulu ya. Oke, videonya pas di bengkelnya Bang Fauzan. Buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, baru nonton video gua dan pengen tahu bengkelnya nih, posisinya di sini guys ya. Nah, di belakang tembok ini, ketik aja nih alamat Google Map-nya nih ya. Bengkel Jalanan 91, gua munculin di atas. Nah, posisinya ada di balik tembok ini guys. Nah, ambil jalan ke sini. Persis di belakang tembok ini ya. Waduh, gerimis lagi. Wah, sepi guys, nggak terlalu rame. Oke guys, ini lagi di apa ini bang? Scan Ya. Ini ada alatnya nih, lengkap di sini alatnya ya. Iya, alhamdulillah nih ada scannernya nih. Untuk semua merek mobil lagi. Oh, ini bisa buat semua mobil? Bisa semua mobil ini. Cakep. Soalnya tadi engine check gue nyala guys. Tuh. Keluarin debutan. Nyala. Nanti tinggal disesuaikan aja nih tipe mobilnya, di sini ada semua. Oh, nanti keluar ini apa kerusakannya apa gitu? Nanti. Oke. Ini tipe mobil 1NR, mesinnya manual automatic ya. Oke. Ini nanti kebaca semua nih. Tuh, udah nongol tuh. Ada masalah 2. Kita cek yang lampu engine di electronic full injection EV. Kodenya ini silinder nomor 1. Ini artinya gagal pembakaran di silinder nomor 1 atau ruang bakar nomor 1. Ini bisa jadi dari businya
atau dari koilnya mati, atau bisa juga dari si injektornya nggak memercikan bensin. Gitu. Nih ada, nanti pokoknya ada masalah di silinder nomor 1. Jadi tinggal dicek di bagian situ Bang ya. Tinggal dicek di bagian mesinnya aja paling. Oke, mantap. Kita cek dulu. Tuh. Ini getar banget ini guys mesinnya tuh. Goyang, kelihatan nggak? Tahu di kamera kelihatan goyang banget ya. Ini kalau di sini goyang banget nih guys. Parah ini. Ngeceknya pas mesin hidup ya? Iya, kalau ngecek ini agak pincang. Kalau ngecek koilnya dia mesti mesin hidup. Kenceng banget ya ini ya getarannya ya? Iya, getarannya kencang banget, ini pincang ini. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oh gitu. Lah mati Bang koilnya. Taunya hidup ya masih? Mati atau hidup? Ini kan nggak ada apa apinya ya, cek gitu ya. Nah ini kita lihat nomor 2 ya. Oh iya, ada suaranya tuh. Iya ada suaranya plus ada apinya tuh. Oh iya kita Tuh. ya, kelihatan tuh. Ya kan? Bener-bener. Nomor 1-nya nggak ada tuh. Dan dia kalau dia ada apinya, kalau diangkat kayak gini, dia pasti tambah parah. Bukan businya Bang kayak gitu? Bukan, ini koilnya mati. Oh, walaupun businya rusak, kalau koilnya hidup dia tetap nyala ya? Oh, ada percikannya ya? Oh, siap. Nyaman masih. Nomor 4 masih ada. Oh, nyala itu nyala. Nyala ya. Nomor 4 ya. Nomor 3 juga udah mulai lemah nih Bang. Tuh nggak ada ininya tuh. Apinya. Oh iya, nggak ada suara juga sih. Iya. Tadinya tuk gitu ya. Iya tuh. Tuh. Dua dong ini ya. 2 nih kemungkinan. Soalnya ini tuh biasanya emang merembet Bang. Kalau Oh. rusak satu, dia bakal apa namanya ngerusakin yang lain. Soalnya ini ibarat kata dia koil ini kayak 4 orang yang lagi mikul kayu 100 kilo bareng-bareng. Tapi kalau yang 2 udah diganti, apakah 2 lagi bakal rusak? Kemungkinan besar akan Oh, rusak. gitu. Makanya kita kadang saranin kalau bisa ini ganti tuh 4-4-nya biar dia nanti normal lagi. Bukan apa namanya? Takutnya yang tadi saya bilang nih misalnya dia ngangkat kayu 4 atau satu kayu beratnya 100 kilo nih, dibagi 4 kan, dia kan rata nih. Iya. Jadi 25 kilo kan. Iya. Yang satu mati, otomatis kan berat Berat tambahin ke, iya. ke 3 ini nih. Iya. Jadi 35 kilo misalnya kan. Iya. Dan mati ini 2 nih, berarti Capek ini. semua jadi. Betul. Ini 50 kilo, ini 50 kilo. Iya, benar. Sebenarnya ini udah capek nih. Cuman nanti pas abang ganti ini 2, ini udah capek, dia ngerasa ini udah ada yang 2 nih. Jadi udah kuat. bebannya dikasih yang baru semua. Betul. Iya, paham. Betul gitu. Oke deh. Oke. Oke, ini gua sekalian ganti busi 4 nih, gua ganti sekalian. Busi itu biasanya minimal berapa kilometer, Bang? Sebenarnya kalau di buku servis itu per 100.000 km kalau yang iridium atau mesin NR ini. 100.000 ya. Ini gua udah 200.000 baru ganti. Ini udah maksain banget sih sebenarnya, udah parah ini. Baru ganti nih, jangan ditiru ya. Bahaya soalnya. Dia kalau iridium yang iridium asli ya, yang habis itu bakal nanti besinya, bukan elektrodanya. Elektrodanya dia tetap lancip. Beda sama busi-busi yang biasa yang lama, itu biasanya elektrodanya mulai tipis kan. Kalau ini si besi ujungnya. Kita bedain. Coba samain. Bedain. Yang baru sama yang lama nih. Oh, kalau yang baru dia besi atasnya masih full. Kagak Yang mana lancip sih, Bang? kayak gini nih. Nih. Oh, itunya. Ya, Oke. ini. Kalau ini kan udah mulai tipis tuh. Oh, ya kan? ini nih ngikis ya. Iya, ini, ngikis. guys, ngikis tuh. Iya, Ya. Coba yang tipis. baru lihat. Kalau yang baru yang baru tuh, masih tebal masih ya. tebal. Betul. Sip. Tuh.
Kalau busi tuh biasanya suka ada yang KW-nya bang ya? Ya kalau di pinggir-pinggir jalan tuh biasanya banyak yang KW tuh, dan harganya malah bisa lebih mahal dibanding yang asli. Yang KW? Yang KW, karena pertama mungkin dia nembak kita lagi kesusahan atau gimana kan. Iya, benar. Nah kalau misalnya KW, ya makanya hati-hati lah kalau ganti busi di pinggir jalan. Kalau Kadang bisa. di online juga suka begitu bang. Betul. Kalau yang asli. Bedanya gimana nih yang asli sama yang KW? Yang asli sih, yang secara fisik sedikit yang kita tahu itu dia ada ketrikan di sininya nih. Mana sih? Nih, Wah, nih guys, nih kelihatan tuh. kecil banget nih. Ini Tuh. ya, nih. Oh, kalau yang KW polos Kalau kali yang ya? KW polos, dia nggak ada gitu. Nah, kalau misalnya ini kan, ini kalau kita jamin ini asli gitu, jamin keasliannya gitu. Iya, kalau abang kan udah biasa megang kan ya, jadi tahu mana yang asli, mana yang KW ya. Kalau yang nggak biasa, biasanya ketipu. Ya secara sekilas sama aja ya. Betul. Nggak ada bedanya ya. Kayak kita nih kalau udah bisa megang busi, kita tahu ini busi masih bawaan gimana. Nih, ini pertama kan ada ketrikan sama tuh. Walaupun ketrikannya beda-beda angkanya, tapi iya. ada ketrikannya di sini. Ini kayak kode produksinya. Kalau yang masih bawaan biasanya ada tanda X ini nih. Ini belum pernah diganti Oh, nih. ini bawaan nih. Biasanya. Oh, ini kan nggak bawaan. Ini ada nggak? Ada X-nya nggak? Nah, kalau ini kan nggak bawaan nih. Coba. Yang asli. Nah, tapi asli juga kan ini. Tapi nggak ada X-nya. Oh iya tuh guys. Iya, sip. Iya, bang, hati-hati. Kursi dia. Oke. Ini filter bensin barunya. Ini sama ya kayak Ayla yang kemarin ya? Sama, iya. Wow, gila ini. Ini sih lebih hitam dari kemarin ya ini. Wah. Ya, Parah sih ini. parah. Oh. Nanti kita bersihin. Ini pelampungnya masih aman nggak? Saya sering ngeres soalnya nih. Ini pelampungnya nih. Nah, ini sensornya nih. Ini gue sering ngeres nih guys. Coba di ini nama bang ini. Ini udah baret gede juga baretnya ya, parah juga ya. Sering ngeres gue soalnya. Iya, nih ini kelihatan nih. Tuh. Baretnya udah besar tuh. Mana bang? Yang mana bang? Nih yang ini nih bekas baretan tuh. Tuh, ada 2 dia. Kelihatan nggak? Yang mana bang? Nih. Ya kan? Oh iya. Bedain sama yang agak ini kan agak hitam tuh, masih agak hitam. Nah, ini bekas baretnya dia. Oh iya, baret tuh kelihatan guys kalau bisa perhatiin tuh. Itu. Nanti bermasalah nggak kalau kayak gitu? Kalau dia garis-garis hitam ini hilang karena baretannya, dia kan tinggal dasarnya doang nih warna putih. Jadi dia nggak ngebaca di ampere ininya bensin di combination meternya. Oh. Jadi misalnya nih punya abang misalnya baretnya di tengah sini misalnya, hilang nih garisnya. Nah pas ketika bensin abang di sini, padahal abang isi full nih dari 8 batang turun 7, 6, 5, pas di sini kan kena baretnya nih. Tiba-tiba meter combination di meter abang speedometer itu hilang bar bensinnya. Nah, 0 gitu suruh isi bensin. Padahal kalau abang pakai lagi dikit lagi ke sini ke bawah turun, tiba-tiba muncul 3 batang. Gitu. Oh, itu ya. Oh, turunnya jauh ya jadinya kayak gitu ya. Jadi error lah. Ada lagi satu lagi yang agak parah.
Jadi di bar bensin itu ada 3 atau 4 batang misalnya. Karena dia baret dan menyentuh satu sama lain, ininya ini si garis-garisnya. Jadi padahal di tangki bahan bakar habis, kosong nih. Tapi di bar bensin ada. Masih ada. Wah, itu malah lebih bahaya ya. Bahaya. Jadi mogok kan. Mogok nggak ada bensin. Tapi kita, Bang, ini ada bensin ya. Karena di bar bensinnya ada. Masih kan? ada, ya. Cuman ternyata ininya yang error. Indikatornya ya. Kita udah sering nemuin juga kayak gitu. Mobil mogok isi 2 liter ternyata nyala, padahal di bar bensin ada ininya kan. Ternyata di tangki bensin yang habis. Terus kalau misalkan rusak ini ganti satu set atau gimana? Kalau di sini sih ada yang ininya doang. Oh, bisa ininya doang. Bisa. Oh gitu. Oke. Ini pompanya nih ya. Pompanya nih, rotaknya. Karena ini kotor banget rumahnya, ini bersihin sekalian. Oke, ini businya udah kepasang semua. Ini koil yang barunya nih, 2 ini. Jadi ditaruh sini. Ini yang koil lamanya nih. Jadi 2 yang tadi, yang satu lemah, yang satu mati ya. Jadi gua ganti 2. Woi. Nah, ini kan ini koil yang baru nih. Beda tuh getarannya juga tadi getar banget. Koil yang baru nih. Tuh. Oh, lebih kencang nih. Apinya. Ini yang lemah tadi yang nomor 3 ya, kita taruh nomor 2. Nah, itu yang baru kan? Iya, yang baru. Yang nomor 3 kan. Oh iya, tadi lemah ya. Siap. Kita taruh nomor 1 sama nomor 2. Jadi kalau ini agak masalah, kita gampang analisanya langsung nomor 3 sama 4. Siap. Gitu. Ya, udah beres semua. Oke guys, sudah beres semua ya. Mobil sudah normal kembali. Sudah tidak ada yang menyala-menyala lagi di speedometernya. Di mobil ini tuh gua kalau ada sensor-sensor yang nyala tuh ngeri guys. Panik gitu ya. Kenapa gue bilang panik? Gue pernah mogok di jalan ya. Kemarin tuh alternator mendadak muncul ya gitu, visit your dealer, cuma muncul aki guys, indikator aki di situnya sama check engine-nya nyala. Oke, gue udah berpikir oh ini pasti ininya gitu kan, alternator ya, karena menurut gue dia nggak ngecas makanya muncul. Oke lah, kebetulan posisi lagi di Jakarta. Terus pas di tengah jalan satu persatu mati ininya guys, sistemnya. Pertama tuh yang mati AC nggak dingin pertama tuh. Oke, masih bisa jalan, sekitar jarak 1 km lah ya. Setirnya mati, setir malfunction pokoknya. Pertama AC, kedua setir, yang ketiga remnya tuh nggak bisa manual, pokoknya remnya nggak bisa dipakai tuh, pokoknya manual, keras, remnya jadi keras, pokoknya kayak mobil mati itu kan keras tuh, kayak begitu guys. Aduh, udah panik gue tuh. Posisi gue bawa penumpang. Aduh. Oke. Karena berhubung semuanya sudah mati ya, dari AC mati, terus setirnya mati, remnya mati, anjir. Itu tenaga juga udah nggak ada guys. Di gas-gas itu udah nggak bisa. Akhirnya gue exit tol terdekat ya. Oke, gue exit. Sekiranya 1 km kayaknya, 1 km dari exit tol, mati mobilnya sama sekali, nggak ada kehidupan, mati, semua kelistrikan juga mati. Dan ternyata akinya habis. Gue mikirnya begini guys,
sudahlah gue bawa dulu ya, toh mobil masih hidup. Mobil gue yang sebelumnya juga pernah kayak begitu guys, alternatornya yang kena, tapi itu masih bisa jalan gitu loh. Pokoknya selama mobil hidup itu masih bisa jalan ya, di mobil ini tidak. Jadi kalau udah muncul indikator seperti itu, mending langsung ke bengkel, jangan dinanti-nanti. Makanya gue kalau muncul indikator check engine terus, ya pokoknya malfunction itu gue udah ngeri-ngeri lah pokoknya, udah harus ke dealer lah. Kayak tadi tuh kan muncul, ya itu ketahuan sih mesinnya geter ya. Ya pokoknya seperti itu ya, buat mungkin teman-teman mobilnya sama kayak gua ya, hati-hati di jalan. Terus kalau muncul indikator kayak begitu ya jangan disepelein, kecuali teman-teman ngerti mesin atau yang ngerti permobilan, perbengkelan. Kalau gue ya kurang paham juga. Itu sih hal terburuk gua sih, itu mogok gitu. Untungnya masih ada untungnya udah keluar tol, exit tol ya. Ya seperti itu. Jadi gue bisa cari bengkel terdekat. Random sih gue tuh cari bengkel di situ. Dapat 2 km dari titik gua berhenti itu mogok. Gue bawa ke sana. Gue sih pengennya mobilnya dibongkar di situ ya, karena gue udah fix alternatornya gitu. Maksudnya minta dicek di situ ya, di pinggir jalan. Cuma bengkelnya minta, udah bang dibawa aja ke bengkel, nggak jauh kok. Oke, mekaniknya ngebawain tuh ngebawain aki ya buat ngejumper. Itu di sepanjang jalan tuh setiap berapa meter itu mas, setiap 500 meter mati jumper lagi. Kayak gitu, dan akhirnya sampai ke bengkelnya dan dicek. Ternyata alternatornya. Alhamdulillah bengkelnya juga nggak nembak, masya Allah ya, gue bilang driver online ya. Bengkelnya nggak nembak ya, habis 550.000, garansi dari dia 6 bulan. Oke lah. Di dalam kondisi seperti itu ya urgency itu ya. Dibandingkan gue towing ke bengkel gitu atau ke bengkel resmi ya, duit lagi buat towingnya, seperti itu ya wes. Cukup sekian aja ya. Ya buat teman-teman yang mungkin di daerah Gading Serpong atau BSD yang lagi bingung cari rekomendasi bengkel, ke bengkel Bang Fauzan aja di sini. Gue jamin nggak nembak-nembak kok harganya. Ya harganya harga standar lah ya, maksudnya ya standar semua gitu loh, nggak yang nembak. Ntar si A ganti ini sekian harganya, si B ganti ini sekian harganya. Enggak, di sini nggak nembak. Terus teman-teman kalau misalkan mau ganti apa, bisa WA dulu ke Bang Fauzannya, bang, atau ada kendala nih di mobil teman bang, mobil gue tuh gini. Nanti Bang Fauzan bisa memprediksikan kira-kira ininya bang. Mungkin kalau ininya harganya sekian, langsung dikasih tahu kok di WA sama Bang Fauzan. WA aja. Gua cantumin nomornya nih di atas nih ya. Lokasinya di Gading Serpong. Kalau teman-teman mau kesini map aja, bengkel jalanan 91 nih gue munculin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.